Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodzi Mari Salim dari kelas SE 4804 dengan NIM 1302224000001. Ini saya akan menjelaskan subjek O kalkulus 1. Ini adalah soal nomor 1. Diketahui grafik sebuah fungsi eksponen yaitu fx y sama dengan fx sama dengan abx tambah c. A-nya dikali B pangkat X tambah C. Fungsi ini melewati 0,4, 1,7, dan 2,13, yaitu membentuk grafik ini. Soal A, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Nah, kita tahu bahwa jika melewati titik ini, kita menggunakan grafik ini. Saya sudah menulis semua titik yang melewati fx, a, b, c dari sini, dan saya menulisnya. Diketahui bahwa 4 sama dengan AC bisa dilihat dari x0 dan y4. Kita tahu y4 sama dengan a tambah c, maka c itu juga sama dengan 4 kurang a. Dan kita tahu bahwa 7 sama dengan AB tambah 4 kurang A, yaitu jika kita bisa mendapatkan A sama dengan 3 dibagi B kurang 1. Dan kita tahu di titik 2,13 bahwa 13 sama dengan AB pangkat 2 tambah A4 kurang A, yaitu sama dengan 9 sama dengan AB pangkat 2 dikurang A. Nah, di sini kita bisa substitusikan A dengan 3 per B kurang 1, yaitu menjadi 9 sama dengan 3 per B kurang 1 dikali B pangkat 2 dikurang 3 kurang B 3 per B kurang 1. Nah, rumus ini kita kalikan dengan B kurang 2, yaitu menjadi ini 9B dikurang 9 sama dengan 3B pangkat 2 dikurang 3. Nah, setelah itu kita bagikan ini dengan 3. Itu menjadi B pangkat 2 dikurang 3B tambah 2. Nah, kita faktorkan bilangan ini. Itu menjadi B kurang 1 dikali B kurang 2 sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa dapatkan bahwa B itu 1 atau 2. Mari kita cek jika B itu 1 atau 2. Dengan menggunakan A sama dengan 3 per B kurang 1, kita bisa substitusikan B-nya dengan 1 atau 2. Nah, jika kita substitusikan B dengan 1, maka kita mendapatkan A sama dengan 3 per 0, yaitu tidak mungkin, karena apapun yang dibagi 0 itu tidak hingga. Nah, jika kita dapatkan B sama dengan 2, maka kita mendapatkan A sama dengan 3 per 1, yaitu 3. Nah, ini benar, karena jika kita memilih yang B sama dengan 1, maka itu tidak real. Itu adalah bilangan yang tidak benar. Nah, karena kita sudah mendapatkan A itu sama dengan 3 dan B itu sama dengan 2, sekarang kita harus mencari C. Cara kita mencari C itu dengan menggunakan grafik yang melalui titik 1,7, 1 dan 7. Nah, jika kita memasukkan A sebagai 3 dan B sama dengan 2 di dalam fungsi ini, yaitu 7 sama dengan AB pangkat 1 tambah C, kita akan mendapatkan C sama dengan 7 dikurang 6 atau C sama dengan 1. Dari itu kita bisa mendapatkan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Cukup simple. Nah, soal B, hitunglah nilai F dengan X kurang 1 dan F di mana X itu sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa F dengan X kurang 1 itu sama dengan kita masukkan ke dalam fungsi ini, yaitu menjadi 3 dikali 1/2
tambah 1, yaitu menjadi 3 tambah 2 per 2, yaitu jadi 5 per 2. Ya, berarti F dengan X menjadi minus 1, itu menjadi minus 1, itu menjadi X sama dengan minus 1, dan Y sama dengan 5 per 2. Jika kita menaruhkan 3 sebagai X di dalam fungsi ini, maka kita mendapatkan 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 1, yaitu 3 kali 8 tambah 1, dan yaitu 24 tambah 1, yang menjadi 25. Maka jika X sama dengan 3 dalam fungsi ini, maka kita mendapatkan 25 sebagai Y. Nah, sekarang untuk C, carilah bilangan bulat terkecil agar Z itu lebih besar daripada 1 juta. Nah, untuk mencari itu, saya mengalihkan apapun yang lebih besar daripada 10 tapi tidak lebih kecil. Saya mencari X di mana itu bisa melebihi 10, tapi itu yang option paling kecil yang saya bisa temukan. Nah, yang saya temukan itu adalah 19 untuk C, untuk soal C. Nah, mengapa 19? Karena jika kita menggantikan 19 dengan 18, maka yang kita dapatkan itu nilainya lebih kecil daripada 1 juta. Maka nilai yang paling kecil yang kita bisa masukkan ini agar fungsi ini bisa lebih besar daripada 1 juta adalah 19. Di sini kita bisa lihat bahwa jika kita masukkan 19 untuk dalam Z dalam fungsi ini, maka kita mendapatkan 3 kali 2 pangkat 19 tambah 1. 2 pangkat 19 adalah 524.288 dikali 3 tambah 1. Nah, dan itu kita bisa mendapatkan 1.572.865, yaitu lebih besar daripada 1 juta. Untuk bagian D, karena di sini ada typo-nya, tapi sebenarnya di sini seharusnya dibilang fungsi fz lebih kurang daripada 1001. Agar mendapatkan ini, kita menggunakan Z menjadi 8. Karena jika menggunakan Z jadi 9, maka nilainya itu akan lebih besar daripada 1000. Nah, jika kita memasukkan Z menjadi 8 di dalam fungsi ini, kita akan mendapatkan 3 kali 2 pangkat 9 tambah 1 pangkat 8. Jika kita memasukkan 8 ke dalam fungsi ini, maka kita akan mendapatkan 3 kali 2 pangkat 8 tambah 1. Itu sama dengan 256 dikali 3 tambah 1, yaitu 769. Yaitu lebih kecil daripada 1001. Sekarang ke halaman nomor 2. Sebelum kita mulai, menurut saya lebih bagus jika kita mencari berapa nilai A. Nah, dari grafik sendiri kita bisa lihat bahwa garis fungsi ini melalui 3, X3, dan Y1. Nah, dari ini kita bisa simpulkan bahwa garis ini melalui X3, Y1. Nah, jika kita memasukkan X ke dalam sini menjadi 3, dan hasilnya harus sama dengan 1, maka yang kita dapatkan itu adalah A sama dengan 3. Karena hanya 3 yang bisa mengeluarkan Y sama dengan 1 dengan menggunakan X sama dengan 3. Dari itu mari kita jawab soal pertama, yaitu A. Tentukan nilai F jika X sama dengan 0 dan F jika X sama dengan 1 jika ada. Nah, pertama, function di mana X sama dengan 0 yaitu log 3
0 itu sama dengan invalid, karena kita tidak bisa kita tidak bisa mempangkatkan 3 dengan apapun supaya hasilnya menjadi 0. Maka itu invalid atau tidak ada. Tapi jika kita memangkatkan 3, jika kita menaruhkan X sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkannya. Karena jika 3 dipangkatkan dengan 0, atau jika kita pangkatkan apapun dengan 0, kita akan mendapatkan 1. Maka ini valid, atau nilai function X sama dengan 1 itu adalah 0. B. Carilah titik X yang menghasilkan nilai fx sama 1. Nah, ini kita bisa lihat sendiri di grafiknya. Grafiknya, jika kita menggunakan X, jika kita menginginkan Y sama dengan 1, yaitu ini, maka kita harus menggunakan X menjadi 3. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita menaruhkan X sama dengan, jika kita ingin Y sama dengan 1 atau f function X sama dengan 1, maka kita masukkan log 3x sama dengan 1. Nah, satu-satunya ini mencerminkan kita pangkat ini. Kita pangkatkan 3 dengan 1, maka kita akan mendapatkan 3. Dan hanya 3 yang bisa melakukan ini. Hanya 3 yang dimana dia dipangkatkan dengan 1, hasilnya x-nya sama dengan 3. Tentukan nilai A, kita sudah tentukan dari awal pemecahan soal nomor 2. Sekarang tentukan domain dari fungsi X. Domain fungsi dari logaritma ini adalah 0 hingga tak hingga, di mana X tidak boleh sama dengan 0, atau X harus lebih sama dengan 0. Karena kita tidak bisa mendapatkan di mana X itu sama dengan 0. Kita sudah tahu itu karena dari soal pertama, yaitu function f jika X sama dengan 0. Itu tidak bisa. Tapi melebihi itu kita bisa. Dan kita tidak bisa mendapatkan di mana X itu lebih kurang daripada dan kita tidak bisa mendapatkan di mana X itu sama dengan minus. Maka dari itu kita bisa menaruhkan di sini bahwa X harus lebih besar daripada 0 hingga tak hingga. Itu saja untuk tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.